Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Nurani Huzain. I am a second semester student at Iron University, English Study Program. I will explain about collocation and idioms. First one, collocation. Collocation is a combination of two or more words that form a verb. Artinya, collocation merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah. There are several types of collocation among them. Jenis collocation yang pertama yaitu adverb kata keterangan plus adjektif kata sifat. Kombinasi pertama ialah adverb ditambah adjektif. Contoh katanya adalah fully aware, benar-benar paham. Contoh kata keduanya utterly stupid, benar-benar bodoh. Contoh dalam kalimat sebagai berikut. Contoh kalimat pertama yaitu are you fully aware of your current situation? Artinya apakah kau benar-benar paham akan situasi orang tuamu? Contoh kalimat kedua yaitu I feel utterly stupid to let him go alone to the party. Artinya, aku merasa benar-benar bodoh membiarkan dia pergi sendiri ke pesta itu. Jenis collocation yang kedua yaitu adjektif kata sifat plus noun kata benda. Kombinasi berikutnya ialah adjektif dan noun. Contoh katanya adalah contoh kata pertama preliminary exam. Artinya tes awal. Contoh kata kedua regular schedule. Artinya jadwal biasa. Contoh dalam kalimat antara lain, contoh kalimat pertama, Amira already passed the preliminary exam to enter the university. Artinya, Amira sudah lulus ujian awal untuk masuk ke universitas. Contoh kalimat kedua, our regular schedule will be adjusted due the pandemic situation. Artinya, jadwal biasanya kita akan disesuaikan karena situasi pandemi. Jenis collocation yang ketiga yaitu noun kata benda plus noun kata benda. Noun digabung noun juga bisa membentuk collocation. Contoh katanya antara lain, contoh kata pertama a cup of coffee, artinya secangkir kopi. Contoh kata kedua a box of chocolate, artinya sekotak coklat. Contoh dalam kalimat adalah contoh kalimat pertama let's buy a cup of coffee and discuss about the project. Artinya mari kita minum secangkir kopi dan diskusi tentang project. Contoh dalam kalimat kedua, a box of chocolate is always a good idea. Artinya kotak coklat selalu bisa jadi ide bagus. Jenis collocation yang keempat yaitu noun kata benda plus verb kata kerja. Kombinasi noun dengan verb. Contoh katanya adalah contoh kata pertama yaitu bus departed, artinya bus berangkat. Contoh kata kedua movie started, artinya film dimulai. Contoh dalam kalimat yaitu contoh kalimat pertama the bus departed timely from the schedule. It will make us late. Artinya busnya berangkat telat dari jadwalnya. Ini akan membuat kita terlambat. Contoh kalimat kedua when the movie started you can exit the building from that door. Artinya saat filmnya mulai kamu bisa keluar lewat pintu belakang. Jenis collocation yang kelima yaitu verb kata kerja plus noun kata benda. Contoh katanya adalah giving opinion, artinya memberikan pendapat. Contoh kata kedua do assignment, artinya mengerjakan tugas. Contoh dalam kalimat seperti ini. Contoh kalimat pertama feel free to give opinion in this meeting, artinya silakan memberikan pendapat di meeting ini. Contoh kalimat kedua I think really have to do the assignment first before going out to a party. Artinya aku merasa ini harus mengerjakan tugas dulu sebelum pergi ke pesta. Jenis collocation yang keenam yaitu verb kata kerja plus expression with proposition, pernyataan dengan preposisi. Contoh kata pertamanya adalah burst into tears, artinya menangis terisak-isak. Contoh kata kedua driven to madness, artinya dibuat gila. Contoh dalam kalimatnya, contoh kalimat pertama she burst into tears to see the funeral of her mother. Dia menangis terisak-isak melihat pernikahan ibunya. Contoh kata kedua, he is driven to madness to see the talent of the project. Artinya dia merasa gila dengan Dylan project ini. Jenis collocation yang ketujuh yaitu verb kata kerja plus adverb kata keterangan. Contoh katanya adalah screaming loudly, artinya berteriak keras-keras. Contoh kata kedua strictly prohibited, artinya secara tegas dilarang. Contoh dalam kalimat seperti ini. Contoh kalimat pertama she was screaming loudly when she see the mouse in the kitchen. Artinya dia berteriak sangat keras saat melihat tikus di dapur.
Contoh kalimat kedua, it is strictly prohibited to swim in this area. Artinya, di area ini secara tegas dilarang untuk berenang. The second, idioms. An idiom is a construction word, meaning is not the same as the combined meaning of its members. Idioms become expressions which are diction or word that reproduce new meanings and have no connection with the basic meaning. Artinya, idioms adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna daripada anggota-anggotanya. Idiom menjadi ungkapan yang merupakan peleburan diksi atau kata yang memproduksi makna baru dan tidak memiliki hubungan dengan makna dasar. Contoh kata idioms diantaranya yaitu 1. Pull yourself together. Kalau diartikan secara harfiah, pull yourself together akan berarti menarik diri sendiri. Akan tetapi dalam idiom tidak bisa diartikan secara harfiah. Jadi makna dari pull yourself together adalah peringatan untuk menenangkan diri sendiri atau orang lain agar mereka bisa berpikir secara jernih langkah apa saja yang harus diambil selanjutnya. Contoh kalimat dari idiom ini adalah you did not complete any of your project. Pull yourself together and get it done. Artinya, kamu tidak menyelesaikan proyekmu sama sekali. Tenangkan dirimu dan selesaikan semuanya. Contoh kata kedua yaitu a piece of cake. Makna dari idiom ini bukan berarti potongan kue. Justru maksud dari idiom ini adalah hal yang benar-benar mudah atau dianggap kecil seperti potongan kue. Jadi, idiom ini untuk menunjukkan sesuatu yang kalian anggap benar-benar mudah. Contoh kalimat dari idiom ini adalah the assignment was a piece of cake. I could get it done in an hour. Artinya, tugasnya sangat mudah. Aku bisa menyelesaikannya dalam 1 jam. Contoh kata ketiga yaitu hate the books. Artinya, idiom ini bukan berarti memukul buku atau memukul dengan buku. Akan tetapi, idiom ini memiliki makna belajar dengan sangat giat. Jadi, jika kalian ingin mencontohkan pada seorang kalau kalian sudah belajar dengan semangat dan giat, kalian bisa menggunakan idiom ini. Contoh kalimat dari idiom ini adalah I'm really sorry, I can't go out tonight. I am going to hate the books because I have mountain kids tomorrow. Artinya, maaf ya, aku tidak bisa pergi malam ini. Aku harus belajar dengan giat karena ada ujian Mandarin besok. Contoh kata keempat yaitu hate the sick. Serupa dengan idiom hate the book sebelumnya. Makna dari idiom ini bukan memukul karung. Akan tetapi, idiom ini digunakan untuk mengekspresikan rasa letih dengan aktivitas kalian sehari-hari dan ingin cepat-cepat istirahat di tempat tidur. Contoh kalimat dari idiom ini adalah I am so tired. I have got enough sleep. I am going to hit the sick as soon as I get home. Artinya, aku sangat lelah. Aku harus tidur sebentar. Aku akan langsung beristirahat saat aku sampai di rumah. Contoh kata kelima itu lose your touch. Biasanya idiom ini digunakan untuk menandakan jika kita tidak lagi pandai dalam melakukan pekerjaan atau hal-hal yang biasanya ahli untuk dilakukan, sehingga keadaan menjadi kacau. Contoh dalam kalimat I think you lose your touch with the same one of your work approved by client. Artinya, saya pikir Anda kehilangan sentuhan dengan desain. Tidak ada pekerjaan Anda yang disetujui oleh klien. Thank you. Maybe that's all my explanation. Maybe there are wrong words. I hope you guys will learn it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.